Tentunya pertempuran besar yang sedang terjadi di Onigashima antara aliansi bajak laut topi jerami melawan aliansi Yonko Kaido dan Big Mom menjadi salah satu pertempuran terdahsyat yang ada dalam cerita One Piece. Nah, salah satu sorotan dalam pertempuran ini, selain Luffy, Yamato, Momonosuke yang telah memulai pertarungannya melawan Yonko Kaido, ada juga aksi Zoro dan Sanji yang cukup mendapatkan banyak sorotan di mana mereka berdua sedang menghadapi All Star Kaido, yaitu King dan Queen. Nah, Zoro sendiri sebenarnya pernah merasakan bagaimana dahsyatnya kekuatan Yonko Kaido ketika Zoro bergabung dengan para supernova lainnya untuk melawan Kaido dan juga Big Mom di atas tengkorak Onigashima. Namun, aksinya tersebut harus berakhir ketika para supernova mulai kocar-kacir ketika Yonko Kaido menyerang dengan mode hybridnya. Tetapi, ada satu hal menarik ketika Zoro menggunakan jurus Asura miliknya dan tepat mengenai Kaido, di mana Kaido mengakui bahwa Zoro memiliki kemampuan Housoku Haki atau Haki Raja ketika menggunakan teknik Asura miliknya. Dari perkataan Kaido tersebut, bisa jadi ini adalah sebuah petunjuk tentang Kokuto atau pedang hitam. Memang sih, sebenarnya sampai saat ini informasi mengenai pedang hitam masih sangat minim sekali. Eiichiro Oda sebagai sang kreator manga pun belum banyak memberikan penjelasan mengenai hal ini. Bahkan tidak banyak juga yang dianggap sebagai pedang hitam dalam cerita One Piece. Hanya pedang Susui dan Yoru sajalah yang sudah resmi dikonfirmasi sebagai pedang hitam. Meskipun begitu, ada beberapa hal yang baru diketahui sejauh ini tentang pedang hitam. Pertama, sebuah pedang bisa berubah menjadi pedang hitam dengan cara sering menggunakannya dalam berbagai macam pertarungan. Penggunaan haki dan juga koneksi antara pemilik pedang dan pedangnya juga sangat penting sekali untuk mempercepat proses penuaan. Yang kedua, jika seorang pendekar pedang berhasil membuat pedangnya tersebut menjadi pedang hitam, maka tingkat atau grade dari pedangnya itu pun akan mengalami peningkatan. Seperti yang diketahui, ada 3 tingkatan pedang di dunia One Piece, yaitu Saizo Owazamono yang terdiri dari 12 pedang legendaris, lalu Owazamono yang terdiri dari 21 pedang legendaris, dan yang ketiga Ryowazamono yang terdiri dari 50 pedang legendaris. Belum diketahui dengan pasti sih maksud dari sistem peningkatannya seperti apa. Apakah pedang tersebut yang awalnya dari golongan 50 pedang legendaris atau Ryowazamono lalu menjadi pedang hitam dan naik kelas menjadi 21 pedang legendaris atau Owazamono. Kemudian, yang grade paling terendahnya dari 21 pedang legendaris tersebut akan turun level menjadi 50 pedang legendaris atau Ryowazamono karena telah diisi murid baru dari 50 pedang legendaris. Ya, kita anggap saja bahwa pedang itu akan naik kelas ke tingkat selanjutnya. Nah, Zoro sendiri saat ini memiliki 3 pedang, yaitu Wado Ichimonji, Sandai Kitetsu, dan pedang Enma. Ngomong-ngomong soal pedang Enma, banyak spekulasi bahwa Zoro akan membuat pedang Enma menjadi salah satu pedang hitamnya. Enma sendiri merupakan salah satu pedang yang digunakan oleh Kozuki Oden selain Ame no Habakiri. Kedua pedang tersebut pernah digunakan oleh Oden untuk melukai Kaido, dan bekas lukanya pun sampai sekarang masih ada. Enma dikenal karena kemampuannya yang bisa menyerap haki pemiliknya. Karena itulah jika pemiliknya tidak bisa mengendalikan Enma, bukan tidak mungkin mereka akan sangat kelelahan. Pedang Enma juga dikenal karena memiliki kekuatan tebasan yang sangat dahsyat karena kekuatan haki penggunanya yang disalurkan kepada pedang tersebut. Flashback sedikit ketika mendapatkan pedang Enma dan saat Zoro ingin mencoba memotong pohon, justru sebagian tebing yang terpotong oleh pedang Enma. Hitetsu mengatakan bahwa hanya Kozuki Oden sejauh ini yang bisa mengendalikan dan menguasai pedang Enma secara penuh. Namun Hitetsu justru kaget ketika melihat kemampuan Zoro. Nah, selain itu Hitetsu juga mengatakan kepada Zoro bahwa jika dia berhasil membuat pedang Enma menjadi salah satu pedang hitamnya, maka tingkat dari pedang Enma juga akan meningkat, yang awalnya tergolong Owazamono bisa menjadi Saizo Owazamono atau 12 pedang legendaris. Selain itu, terdapat juga sebuah fakta menarik bahwa pedang Meito mempengaruhi penggunanya melalui kutukan atau haki dan semacamnya.
Karena itulah bisa dibilang pedang dengan tingkatan Owazamono memiliki sebuah jiwa di dalamnya. Berdasarkan hal tersebut, bagaimana jika merubah pedang Meito menjadi pedang hitam bisa digunakan dengan menggunakan Hosoku Haki untuk melumpuhkan atau mengendalikan jiwa yang ada dalam pedang tersebut? Memang sih, Hosoku Haki bisa dilapisi kepada sebuah senjata untuk meningkatkan daya serangnya. Hal ini pernah dilakukan oleh beberapa karakter yang ada di dunia One Piece. Contohnya seperti Roger dan Kaido. Nah, maka proses melapisi atau memasukkan Hosoku Haki seseorang secara permanen akan mampu mengendalikan jiwa di dalam pedang tersebut. Jika ini benar, hal tersebut bisa menjadi alasan mengapa pedang yang telah menjadi pedang hitam bisa meningkatkan kualitas atau tingkatan dari pedang tersebut. Kozuki Oden mungkin mampu mengendalikan pedang Enma, tetapi tidak bisa membuat pedang Enma menjadi pedang hitam. Padahal Kozuki Oden diperlihatkan memiliki Hosoku Haki. Mungkinkah ada hal lainnya dari sekedar Hosoku Haki? Atau bisa jadi jiwa di dalam pedang Enma sangat kuat, sehingga sulit untuk ditaklukkan oleh Oden. Jika begitu, berarti Zoro perlu melampaui kekuatan Oden untuk bisa merubah pedang Enma menjadi pedang hitam. Lalu hal ini pun akan memberikan jalan yang jelas bagi pedang Wado Ichimonji untuk bisa berubah menjadi pedang dengan tingkatan Saizo Owazamono. Ya, tentunya dengan cara melapisinya dengan kekuatan Hosoku Haki secara terus-menerus. Jika Zoro berhasil melakukannya, maka pedang Wado Ichimonji akan jauh lebih dahsyat dari pedang Susui. Nah, jika memang semua ini tentang Hosoku Haki, yang menjadi pertanyaan terbesarnya adalah mengapa kemudian pedang milik Roger, Shirohige, Rayleigh, dan Akagami no Sen tidak berubah menjadi hitam? Padahal mereka semua adalah pengguna kekuatan Hosoku Haki terhebat dalam cerita One Piece. Apakah artinya mereka tidak sanggup menaklukkan jiwa di dalam pedang mereka? Apakah artinya hanya kekuatan Hosoku Haki milik Mihawk dan Ryuma saja yang mampu menaklukkan jiwa di dalam pedang Yoru dan Susui? Menurut Mimin sih, kemungkinan besar Oda tidak akan menggunakan kekuatan Hosoku Haki untuk tugas yang sama untuk setiap karakter yang ada dalam cerita One Piece. Maksudnya di sini adalah setiap karakter yang bisa menggunakan kekuatan Hosoku Haki tingkat lanjutan akan menggunakannya dengan cara yang berbeda. Contohnya saja Luffy yang menggunakan kekuatan Hosoku Hakinya untuk memperkuat serangan Bushoku Hakinya. Jadi alasan kenapa pedang Roger, Rayleigh, Shirohige, dan Akagami no Sen tidak menghitam karena mereka tidak serta-merta terfokus pada pedangnya. Mereka menggunakan kekuatan Hosoku Haki mereka untuk bertarung dalam jangkauan yang lebih universal. Oleh sebab itu, mereka tidak dijuluki sebagai pendekar pedang karena cara bertarungnya yang lebih fleksibel, tapi tidak mengurangi keterampilan mereka dalam berpedang. Nah, berbeda dengan Zoro, Zoro sendiri memiliki impian untuk menjadi pendekar pedang terkuat nomor 1 di dunia One Piece. Memang sih, sejak awal karakter Zoro ini diperkenalkan, Zoro hanya fokus dalam kemampuan berpedangnya, bukan kemampuan hakinya. Hal ini pun dapat kita lihat ketika Zoro berlatih saat time skip bersama dengan Mihawk. Mihawk sama sekali tidak mengajarkan Zoro kemampuan haki. Oleh sebab itu, ketika pengguna pedang mengenal pedang mereka dengan baik, maka suatu saat nanti akan tiba masanya pedang yang mereka miliki akan naik peringkatnya. Di mana di momen itulah sang pengguna pedang tersebut akan bisa membuat pedangnya menjadi pedang hitam agar bisa mencapai titik maksimal dari pedang tersebut. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Sebenarnya apa yang menjadi dasar untuk menghitamkan sebuah pedang dalam dunia One Piece? Oke, jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar. Sekian pembahasan video kali ini, dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih.